Podcast Ocehan Rojali. Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Ocehan Rojali. Ya, pada hari ini kebetulan ada waktu. Ya wes lah, kira-kira Rojali mau ngoceh apa ya? Rojali mau ngoceh tentang kualat. Kualat? Apa itu kualat? Kualat itu ya balasan ya. Balasan dari semesta tentang sesuatu hal yang kita kerjakan secara tidak pantas. Loh, apa hubungannya dengan episode yang kemarin tentang bagaimana kita mencari jati diri kita, mencari dan mengenali diri kita melalui emosi dasar? Ya, setidaknya ketahuanlah orang yang sukanya misalnya nyolong itu kira-kira interaktif, dominan, stabil, atau cermat gitu ya. Kalau Robin Hood apakah interaktif? Ya mboh gitu ya. Tetap aja nyolong gitu. Teman-teman Rojali, banyak orang sekarang sudah tidak peduli tentang kualat itu. Orang tidak percaya. Bahkan dalam sebuah quotes dalam bahasa Inggris pun ada loh. What goes around comes around. Apa yang dilakukan untuk keluar ya, dilakukan secara sadar, maka will comes around, akan datang lagi seperti hal itu. Ya, gitu-gitu aja lah ya. Ada juga pepatah yang mengatakan tabur tuai. Apa yang ditabur itu yang dituai. Kalau naburnya padi, masa panennya semangka gitu kan nggak mungkin gitu ya. Ada lagi, apa yang kita tanam, apa yang kita panen. Ya, tabur tuai lah kayak gitu. Begitu banyak hal-hal. Tetapi secara mudah mungkin walaupun banyak teman-teman yang tidak setuju, mohon maaf sebelumnya, ini hanya mengeluarkan pendapat unek-unek orang biasa dari pemikiran yang dangkal, yang biasa saja, sehingga masih butuh bantuan, bimbingan dari teman-teman sekalian melalui kolom komentar. Orang tidak peduli lagi dengan kualat. Anak-anak tidak peduli tentang orang tuanya. Anak-anak tidak peduli lagi tentang nasihat orang tuanya. Orang tua tidak peduli tentang nasib anak istrinya nantinya. Jadi, kalau zaman now ini, jangan-jangan bukan hanya generasi muda yang punya masalah. Yang tua juga nggak lepas dari masalah dan secara sadar tidak mau mengakuinya. Yang muda sibuk masalah narkoba, hedonisme, seks bebas, pengangguran. Yang tua pada sibuk mencari kekayaan dan tidak mencari kebahagiaan. Kesenangan mungkin dicari, tapi kalau kesenangan untuk dirinya sendiri. Tetapi bukan untuk kebahagiaan. Beberapa hari yang lalu, seorang ibu karena sesuatu hal membunuh anak kandungnya sendiri dengan alasan supaya tidak susah, supaya tidak merasakan sakit getirnya dunia ini. Di berita ketika susah tentang minyak goreng, masih ada yang katanya pengepul, penimbun, dan sebagainya tentang minyak goreng. Loh, kok ya tega gitu? Sekarang akhir-akhir ini solar. Solar diketemukan juga ada yang nimbun. Beriringan dengan penimbunan solar itu, ternyata ada lagi yang memalsukan minyak goreng curah dipermak sendiri dan dijual sebagai minyak goreng yang lebih bagus harganya, alias lebih mahal harganya. Masalahnya,
Apa ya kaya dari situ? Rojali melihat betapa truk-truk itu disetiri oleh orang-orang biasa yang hidupnya tidak kaya. Yang mungkin mereka adalah orang-orang yang berjuang mencari nafkah. Orang-orang yang ikut memberikan label pada minyak goreng curah yang kemudian dipernak menjadi minyak goreng yang berharga lebih tinggi juga bukan orang-orang kaya. Yang kaya juraganya. Kalaupun kita ingin melawan itu semua, selama tidak ada kolaborasi antara instrumen pemerintahan dan masyarakat, ya nggak juga berhasil. Perusahaan-perusahaan yang tukang bohong yang masih nilep BPJS karyawannya, masih nilep uang pajak, kita juga sulit melawannya. Selama tidak ada kolaborasi yang efektif, efisien, dan pasti pokayoke, anti salah. Ya tidak akan. Artinya apa? Kualat tidak mempunyai makna lagi. Kalau kita melihat sosial media, berpamer dan mengatakan kalian juga bisa. Dengan menyampaikan bahwa orang-orang yang miskin bisa kaya, bisa beli apapun dan setajir mereka. Tae. Bohong. Yang perempuan juga berdandan entah gimana caranya kalau nggak bisa beli make up, yang dibuka adalah dadanya. Karena keterbatasan untuk membeli make up. Dan ramelah itu semua. Di grup-grup tentang misalnya curahan hati, curhat, curcol, dan sebagainya dan sejenisnya. Apa yang disampaikan di sana? Keluhan-keluhan tentang kecemasan, ketakutan, ketidakbahagiaan, sudah menikah tapi disakiti sama suaminya. Rata-rata karena tidak mendapatkan taraf ekonomi yang diharapkan. Mungkin mereka tidak peduli istrinya nyeleweng, suaminya nyeleweng, atau apapun juga. Selama taraf ekonominya itu memanjakan mereka. Karena buktinya masih banyak ibu-ibu yang dengan senang hati, bapak-bapak yang membolehkan anaknya jadi simpenan. Nggak peduli. Yang penting ada uang masuk dengan dalih tulang punggung keluarga. Jadi, ketika kualat tidak menjadi lagi ingatan dan kesadaran dalam bertindak, tulah tidak lagi dipercaya. Maka, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencari dan memintal kebahagiaan buat kita dan keluarga kita, serta orang-orang yang memang membutuhkannya. Bukan sekedar mencari kekayaan materi yang secara tidak disadari menjadi berhala baru. Kualat. Manusia tidak bisa untuk meneliti dan menentukan kapan SOP kualat itu akan berlaku. Tetapi Rojali yakin bahwa itu pasti terjadi. Apabila yang baik menjadi pahala, maka yang buruk akan ada sanksinya. Diayak dalam penampian, dan yang bertahanlah yang akan sampai pada kehidupan abadi, benaran abadi, dan kebahagiaan yang hakiki. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
Kalau boleh Rojali garis bawahi, kapan kita menjadi bangkit? Kapan kita menjadi pulih? Kapan bapak-bapak menjadi kepala keluarga yang menjaga kebahagiaan bersama keluarganya? Dengan nafkah yang berkah, barokah, dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa membodohi, membohongi sesama. Kalaupun itu hanya sebuah ilusi, hanya sebuah mimpi. Tetapi apabila itu menjadi sebuah keyakinan buat kita, maka hidup kita akan menuju pada kebenaran hakiki yang telah disurat dan disiratkan, yang telah dimeterai oleh semesta. Mungkin memang benar, sorgamu belum tentu sorgaku, nerakamu belum tentu nerakaku. Tidak ada salahnya apabila pun kita dipanggil malam ini, hari ini, detik ini. Kalau kita yakin kita akan menuju dunia kebahagiaan yang hakiki. Bertahanlah saudara-saudara, bertahanlah teman-temanku. Bertahan agar kita tidak silau, tidak buta mata, tuli telinga, dan buta hati. Tetap bertahan, sebab kehidupan ini hanyalah sementara saja. Dukamu hanyalah masa yang sangat pendek ketika tujuan kita, hidup kita adalah kesukaan yang abadi. Sampai di sini dulu. Sekali lagi, mohon maaf bila ada yang salah. Mohon masukan dan bimbingan melalui komentar-komentar di bawah ini. Dan dukungan teman-teman melalui like dan subscribe sangat Rojali hargai. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.